Namo Buddhaya. Ini saya Ahwat, baru pertama kali ini ikut retreat, itu pun hanya 1,5 hari. Ya, ini retreat pertama terdorong dari istri juga dan Bante Kema yang mendorong. Selama ini berpikiran dengan kehidupan, berkutat dengan kehidupan duniawi. Dalam dunia kebatinan kita masih berkurang. Sebenarnya saya dari dulu sudah kenal dengan meditasi. Dari SD dah sampai SMA tuh udah meditasi. Sampai gak berani meditasi pun pernah. Vakum hampir 20 tahun. Terakhir ini setelah dari istri ada berbicara dengan meditasi aktif jasmani, kita mencari-cari, terakhir dapat HP-nya, nomor HP-nya Bante Gunasiri. Saya tanya langsung, dikirimi tuntunan kebaktian ini itu, bingung saya bacanya. Yang sudah tahu meditasi pun bingung. Begitu saya lihat, apa ini ya? Jadi saya cari-cari di YouTube, pengertian-pengertiannya pun masih bingung. Itu ada ubun-ubun tancap, apa yang ditancap? Ya kan? Jadi pelan-pelan, begitu pas ada acara Henry Ghost, pas sebelum sehari sebelum kan Bante Gunasiri nginap di ABMC, kita ada namakan, di situ ada cerita-cerita, ada diajari gini. Jadi bertanya juga, sharing-sharing, oh gini. Jadi di rumah mencoba dengan hari pertama itu ada hambatan-hambatan fisik, ya kaki yang semutan, yang baal, yang sakit. Tapi pada waktu itu saya pribadi melewati dalam 1 jam. Nah pada saat melewati itu timbul rasa bahagia, semangat. Loh kok gini ya, bisa ya, senang. Sampai berapa hari itu rasanya semangat terus, pikirannya nggak kemana-mana. Jadi dari situ saya juga berpikir, bolehlah kita tiap hari mulai bermeditasi. Setelah acara Henry Ghost dari Bante Gun, cerita Bante Kema Siri, ada BMC, ada ini, ada kebakti meditasi, ada di ABMC. Jadi setelah itu kita juga ada, terutama istri yang sering. Saya agak jarang ikut, saya di rumah saja. Jadi setelah ikut baru ngerti sambil baca dari YouTube, dari TikTok, lihat-lihat cara-cara Dharma Talk-nya dari Bante Gun ini itu. Jadi pelan-pelan setelah itu ada di sharing di BMC dengan Bante Kema sampai sekarang lah. Jadi mudah-mudahan sih, ya kalau di rumah setiap hari ada latihan. Kalau saya kerja biasanya pulang jam 10 sampai jam 11, kadang mulai meditasinya. Memang nggak pernah lama, paling 1 jam lebih dikit. Sampai jam 12, jam 1 gitu aja. Ya, jadi itu pengalaman. Memang kadang-kadang ada berapa hari dalam seminggu, 1-2 hari bolong. Kadang juga kalau bolong, ya besoknya diusahain lagi. Nah, selama retreat di sini semalam Bante, kan ada keluhan saya yang semalam bilang sakit ya. Bante, saya bilang cuek, Bante juga ngajarin cuekin. Sebenarnya saya belajar menghafal meditasi berdiri itu baru 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu itu pas pun pada tanggal 24 istri ikut kemari, saya bingung nih kalau nanti di sini meditasi berdiri ini gimana hafalnya. Saya nggak ngerti, berdirinya bedanya memang sedikit. Di rahang bawah kanan kiri, titik pantat kanan kiri sama telapak kaki kanan kiri. Saya bingung, saya kan belum ngerti kali, jadi saya buka di tuntunan kebaktian berdiri, saya belajar. Oh ini di sini bedanya, di sini bedanya. Nah 2 hari itu saya di rumah praktek berdiri. Nah di praktek itu saya baru dapat Bante, bahwasanya keluhan saya itu memang cocoknya di saat berdiri. Kalau duduk saya nggak tahan, nggak dapat. Di berdiri itu saya udah dapat. Nah, berdiri
Makanya saya di sini tuh kemarin berdiri, tapi pertama belum tahu ini kali, hanya tahu untuk dicuekin, itu belum lewat. Tadi pagi dengan tanpa sengaja bangun subuh tadi agak semangat dari kemarin, karena sudah ini ya, sudah istirahat juga, sudah kena cas sebentar di malamnya. Itu tadi pagi pas baru berdiri setengah jam, saya berdirinya mulai sakit. Nah, pas sakit itu saya kayak disentil. Kita sudah tahu langkahnya harus cuek, tapi saya disentil. Loh, ini muncul lagi. Pas saya mau ngamatin, disentil. Hei, ini anicca, katanya. Diajari, diingati dengan, saya kan dulu suka lemking ya. Jadi, diajari, ini kan seperti parita sincing, sutra hati. Kok lu gak ngerti ya? Oh iya, oh, baru disentil, baru diingatin bahwasanya ada dan tiada, ya seperti anicca. Jadi begitu ada terasa saya biarin, udah lu datang lagi, wah biarin aja lah, lu bawa aja loh, lu bogo kaholan gitu, wah biarin. Itu tadi sempat 1 jam lebih, sampai sekarang nih udah agak longgar, gak ini lagi, gak kayak semalam ketarik gitu. Dari tadi pagi sampai sekarang nih udah agak mulai longgar. Jadi makanya ya dari belajar meditasi ini sebenarnya meditasi aktif jasmani ini selama saya kenali memang beda dari meditasi-meditasi yang lalu. Yang dulu-dulu saya sampai sendiri gak berani meditasi. Kata orang, kenapa gak meditasi? Takut kenapa? Kerasukan. Ya, pernah meditasi sampai tangan goyang-goyang sendiri. Sampai ini itu. Di terakhir, enggak lagi lah. Meditasinya pun harus agak tenang, enggak berani terlalu malam, ini itu. Kalau sekarang aktif jasmani, mau kapan aja, mau ribut apapun, kita tetap meditasi bisa. Enggak ada gangguan. Kan kita diajari menutup 6 indera. Ditutup, jangan hirauin apa yang ada. Jadi menurut saya meditasi aktif jasmani ini memang beda. Ya kalau bagi yang nggak ngerti, mungkin meditasi hamisa itu, ya kan? Singgu kalau kiai, mainlah takutlah yang ini gitu. Sebenarnya kalau mengerti dalam meditasi itu kita memang benar kata Bante. Pengetahuan semua diajari di situ. Hukum kesunyataan, hukum penirtaan, semua dari Abhidhamma itu kayaknya yang pernah saya baca itu kayaknya muncul di sini. Abhidhamma ada karma, ada hukum kesunyataan, ini itu, semua kayaknya muncul, ada di situ. Cuma untuk mendalamnya kita memang nggak ngerti. Cuma ya pengertian benar, 8 jalan utama itu yang benar. Yang apa segala itu memang benar di situ. Dan selebihnya itu memang dalam sekali. Susah dijelaskan. Kayak karma, kilesa, dosa, loba, moha itu memang sudah bawaan sifat dasarnya manusia yang susah dirubah. Nah, sebelum saya belajar di sini, sifat dasar ini saya sudah pernah dengar, dosa, loba, moha. Itu sifat dasar manusia, semua orang ada iri hati, ada serakah, ada benci, ini itu ya. Nah, itu mengikisnya bagaimana? Kita gak ngerti. Ya ada tahu cara, kaceco hosu, banyak-banyak buat baik, buat baik. Terakhir hanya bisa ngikis apa? Ya mungkin ngikis supaya gak serakah. Kebenciannya bagaimana? Apanya bagaimana? Nah di sini setelah kita belajar di meditasi aktif jasmani ini, baru pelan-pelan kita belajar mendengar cerita dhamma-dhamma dari Sukesi Karama TV, YouTube. Nah kita pelan-pelan baca di situ. Semua pengalaman, semua dharma, semua di situ dijelasin dengan jelas. Saya pas baru pernah kenal itu, mungkin ya 10 hari full asa bokang cotusin lihat itu, dengar,
belajar meditasinya bagaimana, dari cara duduk, dari apa semua, dari situ belajar. Belajar, belajar, belajar. Terakhir, dapat inti-intinya, kita harus terus 3L. Seperti yang ada juga Bante lain ngajarin juga. 3L itu latihan, latihan, dan latihan. Jadi terus latihan terus. Itu yang saya dapat dari intinya di kita di meditasi ini. Nah, selama dengan terusnya kita sering berlatihan, lama-lama ya walaupun ini gak terlampaui sakitnya atau apa, pelan-pelan pasti dia akan hilang. Dari pertamanya sakitnya sekali, gak lampaui, oke, besok latihan lagi. Ya kayak baterai lah. 100%, hari ini pakai dikit, oh 2%. Sisa 98, besoknya masih habis lagi. Lama-lama kan dia habis, cuma waktunya aja. Masih kita, ya kalau masih muda masih bisa ya. Kalau udah tua ini ya agak susah, yang udah menjelang senja, ya itu harus lebih keras usahanya. Gimana caranya supaya bisa ini? Ya saya juga di sini belajar banyak. Tadi pun ada sharing-sharing sama Sesiong semua, ada dapat dikit inti, ada dapat sedikit juga pengalaman. Ya mungkin nanti bisa saya praktekkan juga. Yang selama ini ya memperhatikannya yang mungkin di intinya aja, gak ke ininya. Ya mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi supaya bisa lebih lama lagi. Terus terang saya juga belum pernah melewati 1,5 jam sih, belum pernah. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini mudah-mudahan bisa. Seperti berdiri aja baru belajar 2 hari. Dulu belajar untuk duduk aja, hafalnya aja, saya selalu pakai audio. Berapa lama itu pakai audio? Kalau dihitung-hitung mungkin adalah sebulanan. Nah, dari audio terakhir, cobalah gak usah pakai audio. Ternyata hafal kemarin berdiri hafal juga 2 hari itu. Bedanya di sini aja. Kebedaannya banyakan di tahap 2 sama di ini aja. Duduk di aktif jasmani yang ke-3 atau ke-4. Duduk 3. Nah, itu di berdiri, rahang bawah, rahang kanan, rahang bawah kiri kanan, bawah kiri, titik pantat kanan, titik pantat kiri, sama di telapak kaki kanan, telapak kaki kiri, itu aja. Kalau diduduk kan, duduk, titik pantat kanan, titik pantat kiri. Bedanya di 3 tempat itu. Selebihnya sudah lebih kurang sama. Nah, untuk belajar meditasi jalan kebetulan waktu itu ya kerjaan agak santai, agak sepi juga dagangan pas ke BMC, dan di BMC hujan Bante ya waktu itu. Bante mumpung kita ini sepi, gak ada banyak orang, kita belajar meditasi jalan. Nah, di situ saya dapat meditasi jalan. Dari situ pulang belajar sekali, latihan. Nah, dan itu saya jarang juga belajar jalan di rumah. Kebanyakan duduk. Nah, beberapa hari mau retreat ini saya belajarnya berdiri. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat ya untuk retreat ke depan. Pertama datangnya, ane cace ebo. Saya paling nggak bisa itu bangun cepat. Nah, jadi pertama datang adalah pas dibanguni panitia Sesiong Agui, udah bangun biar ngantuk-ngantuk, cobalah. Itu pun masih jam 3, harus sampai jam 6. 3 jam kayak mana lewatinya. Pertama nggak ngerti, duduk dulu, meditasi duduk, nggak sampai 1 jam. Berdiri, cobalah. Berjalan kan lebih ini, gak pala ini kali. Coba jalan santai berapa kali, 1 jaman, nggak sampai juga kadang 50 menit.
Oh, ini udah tinggal satu jam. Udahlah, coba berdiri. Ya, lewati juga satu hari itu ya, sampai malam. Begitu malam, tadi pagi bangun, oh besok harus ini nih. Begitu dapat pencerahan dari Bante malam, besok pagi harus bisa nih berdiri. Bangunnya lebih semangat, udah pas lah, kebetulan dapat juga kena sentilan dari dalam bawah tak sadar kita. Nah, mungkin itu juga pengalamannya. Ya, nanti kalau ada retreat, bisalah diikuti lagi. Terima kasih, situ aja. Terima kasih.